BMKG mengungkapkan bahwa gempa bumi di Bantul kemarin ini harus diwaspadai pemirsa karena ini bukan gempa biasa. Gempa ini menjadi pengingat atau juga alarm soal keberadaan zona subduksi yang masih aktif di wilayah selatan Pulau Jawa. Kami akan coba ilustrasikan peta lokasi gempa bumi kemarin. Pemirsa, ini adalah dari pantauan BMKG. Baik, kita coba tampilkan yang kemarin ya pemirsa ya, bahwa titik ini adalah titik yang kemarin titik pusat gempanya. Jadi menurut BMKG, Yogyakarta adalah kawasan sistemik aktif dan kompleks karena memiliki sumber gempa potensial yang bisa bersumber dari darat maupun laut. Jadi zona subduksi aktif ini tidak hanya menimbulkan gempa bumi tetapi juga tsunami yang menerjang wilayah selatan Pulau Jawa. Oke, dalam sejarahnya pemirsa, di wilayah-wilayah pesisir di Pulau Jawa ini, di wilayah selatan dalam catatan sejarah kita sudah pernah terjadi 8 kali tsunami di selatan Pulau Jawa. Misalnya 1818, 1840, kemudian 1859, 1904, 1921, 1957, kemudian 94 kalau Anda ingat di Banyuwangi, dan 2006 di Pangandaran. Jadi, misalnya di wilayah laut, kemarin ini sumbernya di laut ya pemirsa ya. Dari laut ada zona subduksi yang memiliki potensi gempa berkekuatan 8,7 magnitudo. Nah kemudian dari laut ada, dari daratnya pemirsa ini juga ada di sini untuk sumber gempanya. Jadi terdapat sesar opak yang cukup aktif dan berkekuatan 6,6 magnitudo. Gempa kemarin berkekuatan 6,4 magnitudo, kemudian diperbarui datanya ke angka 6,0 magnitudo dengan kedalaman 67 km. Yang terasa tentu saja ini di wilayah Bantul, kemudian juga di wilayah Klaten di atasnya, lalu di Banjarnegara sampai di wilayah Bandung pemirsa, ini terasa semua. Ini baru 6,0 ya, bayangkan kalau misalnya tadi sumber gempanya bisa menunjukkan angka tertinggi mereka. Nah karena kita menggunakan bahasa gempa ini sebagai alarm, berarti ini kita sudah harus sadar mitigasi bencananya. Jadi ayo cari tahu langkah-langkahnya, dorong Pemda-Pemda Anda untuk aktif peduli potensi bencana, jangan sampai gagap bencana. Ini akan mengerikan sekali. Nah, kondisi terkini dampak gempa Bantul selengkapnya akan disampaikan oleh koresponden Metro TV, Erwin Hidayat, langsung dari Gunung Kidul. Selamat malam, Erwin. Selamat malam, Aldi. Oke. Erwin, untuk sekarang bagaimana update perkembangan di sana? Berapa jumlah kerusakan dan juga korbannya? Baik Anggi dan juga pemirsa, saat ini update terakhir data yang saya dapatkan dari BPBD Kabupaten Gunung Kidul bahwa terdapat 173 titik bangunan, baik itu rumah, perkantoran maupun sekolah dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Dan dari 173 titik itu diantaranya terdapat yang paling banyak adalah di Kapanewon atau Kecamatan Semalu dan juga Kapanewon Palian. Ini dua daerah yang memang memiliki kerusakan yang cukup parah di dampak gempa pada Jumat malam. Dan untuk update dari korban luka-luka sendiri yang tadi siang berjumlah 5 orang atau 5 warga yang mengalami luka-luka, kini bertambah menjadi 7 warga yang mengalami luka-luka. Dan diantaranya mengalami luka yaitu luka patah tulang karena seperti halnya di Bantul, ini karena panik sehingga lari dan terjatuh dari lantai 2 rumah korban. Jadi mengalami patah tulang dan terpaksa dilakukan rawat inap di RSUD Wonosari dan juga di rumah sakit di luar Kabupaten Gunung Kidul juga. Namun sisanya hanya mengalami luka ringan dan menjalani rawat jalan. Anggi. Baik. Erwin, di daerah Anda ini apakah sudah selesai untuk pendataan korban? Kemudian bagaimana untuk pemberian bantuannya? Apakah sudah dimulai? Seperti apa? Ya, untuk pendataan korban sendiri memang dilakukan satu pintu di BPBD Kabupaten Gunung Kidul dan ini masih terus dilakukan update untuk jumlah korban luka-luka maupun kerusakan bangunan. Dan sampai saat ini yang masuk masih 15 kapanewon atau kecamatan dari 18 kapanewon di seluruh Gunung Kidul. Memang dilihat dari kondisi geografis di Kabupaten Gunung Kidul ini cukup luas dan terluas di DIY dan memiliki kondisi geografis yang cukup sulit sehingga memang pendataan kerusakan dan juga korban ini masih berlangsung sampai saat ini hampir 24 jam pasca gempa pada Jumat malam terjadi. Dan untuk dari para korban sendiri yang mengalami kerusakan rumah yang 3 kategori sedang, ini memang saat ini masih bertahan di tenda pengungsian. Salah satunya contohnya di Dusun Kuwon Tengah di Kapanewon Semanu ini masih bertahan di
tenda darurat dan memang bantuan-bantuan memang sudah disalurkan mulai pagi tadi, diantaranya permakanan, kemudian untuk pakaian dan lain sebagainya, termasuk tenda darurat ini sudah didirikan di lokasi terdampak, dan kemudian ada juga bantuan seperti bahan bangunan yang memang dibutuhkan untuk kembali memperbaiki rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Meski demikian, untuk khususnya di daerah terparah yaitu di Dusun Puon Tengah ini memang belum dimulai untuk proses perbaikan, dan warga masih bertahan di area luar ruangan yang dirasa masih aman. Anggi. Baik. Erwin, jadi pada saat gempa kemarin, tentu Anda juga merasakan ya, dan pantauan Anda tadi sudah ada sebenarnya info dari BMKG bahwa Jogja ini rawan. Ada dari darat, dari laut juga ada gitu. Anda melihatnya, masyarakat di sana itu ketika bencana datang sudah siap, Pemdanya juga seperti apa? Apakah jangan sampai kita ini gagap bencana begitu ya Erwin ya? Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang gempa yang dirasakan pada Jumat malam itu memang dirasakan cukup kencang di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, meskipun berpusat di area Bantul seperti itu. Nah, masyarakat saya melihatnya memang memiliki mitigasi bencana yang sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari jumlah korban yang tidak banyak seperti itu dan hanya mengalami luka-luka. Dan ketika ada getaran gempa bumi, memang masyarakat dengan inisiatif pribadi ini melakukan penyelamatan pribadi dengan baik, meskipun beberapa di antaranya panik dan karena rumahnya berlantai 2 dan 3 itu sampai terjatuh seperti itu. Meskipun demikian, mengingat lokasi di Kabupaten Gunung Kidul kembali lagi kondisi geografisnya cukup luas dan juga cukup luas ya wilayahnya, itu memang saya nilai sudah cukup baik untuk mitigasi bencananya, dan pendataannya memang sampai saat ini masih berlangsung terus di BPBD Kabupaten Gunung Kidul. Ini belum mencapai final, namun memang sudah ada upaya-upaya untuk mitigasi bencana sudah cukup baik, karena hal ini memang di Gunung Kidul ini dikenal juga sering juga diadakan semacam simulasi bencana gempa bumi begitu, Anggi, baik itu dilakukan oleh kelompok masyarakat, FPRB maupun juga sekolah-sekolah di Kabupaten Gunung Kidul, sehingga melihat dari getaran gempa yang cukup kencang dan juga kondisi geografis, saya kira cukup baik untuk penanganan gempa pada di kali ini, Anggi. Baik, koresponden Metro TV melaporkan dari Gunung Kidul, Yogyakarta. Terima kasih.